Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau saya bahas sama Anda semuanya, ini saya perhatikan teman-teman itu makin kesini itu makin unik-unik ya. Banyak yang baperan, banyak yang takut, banyak yang kecemasan, hanya semata mendapatkan ancaman via WhatsApp, email, dan telepon ya. Walaupun di satu sisi ini adalah sebuah kecerobohan kita harus bayar mahal semua itu karena dengan ketidaktahuan kita bahwa proses pinjol itu seperti ini. Makanya ini adalah ganjaran buat Anda semuanya. Tapi buat teman-teman semuanya, hari ini saya mau menjelaskan sama Anda, kita harus pelajari strategi dari DC pinjol. Selama ini kan kita hanya menikmati ancamannya dan kita bawakan ke dalam kehidupan nyata. Ya, kita mendapatkan melalui media, misalnya WhatsApp, habis itu kita bawakan ke dalam versi nyata. Contohnya seperti apa Bang? Ini yang mau saya terangkan. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga bagi perkembangan channel Solusi Hutang, supaya Medi Broni makin semangat lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang mau berdiskusi khusus langsung sama saya juga boleh. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, karena Anda harus menjadi membership dulu di sini. Baru saya bisa tahu mana orang-orang yang butuh kita berikan arahan dan mana orang-orang yang hanya ingin perlindungan, mencari aman untuk sengaja berlindung di balik video-video saya. Ya, silakan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan supportan Anda itu menjadi berkah ya, dan channel ini direkomendasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan seputaran informasi tentang pinjaman online. Oke. Yang perlu kita pahami di sini adalah, saya sudah paham ya kalau teman-teman semua itu banyak mendapatkan chat miring dari debt collector, mulai dari pengancaman, bahkan di Instagram mungkin Anda sudah capek melihat postingan saya setiap hari, yang mana di sana pinjol menyampaikan ada yang mau penggal kepala, ada yang mau menyebarkan data, ada yang mau menghubungi orang tua, ada yang mau mendatangkan DC ke rumah dengan polisi dan segala macam. Pasti ini menimbulkan kepanikan tersendiri dalam diri teman-teman semuanya. Siapa yang nggak panik ya kan? Secara kita berusaha sebisa mungkin hutang ini kalau bisa diam-diam gitu loh. Nggak ada orang yang tahu, jangan sampai orang tua tahu, jangan sampai suami tahu kan. Itu tujuan kita. Tiba-tiba mereka melakukan penekanan, kita ingin menyebarluaskan hal ini. Panik ya, pasti panik dong. Kita beranggapan dulu pinjaman online dilakukan secara diam-diam, bahwasanya pinjaman online ini cuma kita aja yang tahu, orang lain nggak tahu. Ternyata sebaliknya ya kan. Teman-teman baru sadar itu, ternyata mereka mengambil data kontak. Ternyata mereka meminta data kontak darurat itu untuk menakut-nakuti kita. Dan ternyata mereka mengambil juga beberapa data kita untuk melakukan opsi penagihan. Kan sadarnya setelah kita telat bayar baru Anda tahu ya kan. Itulah makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, penting kita mempelajari strategi dari pinjaman online. Apa strategi pinjaman online? Selama ini kita beranggapan kontak darurat yang mereka minta itu hanyalah bagian dari sebuah proses dalam kita mengajukan pinjaman. Ternyata tidak. Kontak darurat itu mereka minta itu untuk melakukan penagihan ketika kita telat bayar dan kita tidak mampu bayar. Itulah makanya sampai detik ini mereka selalu melakukan penekanan terhadap diri Anda, yaitu Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan hubungi kontak darurat dan kami akan melakukan penagihan kepada orang tua ataupun suami Anda. Ya kaget dong. Kita beranggapan di awal ini hanya sebatas formalitas. Ternyata tidak, semuanya berguna. Dan disinilah letaknya strategi dari pinjol itu. Pinjol sengaja meminta kontak darurat dulu. Untuk apa? Bukan hanya semata melakukan penagihan, menelpon ketika Anda tidak bisa dihubungi. Tapi tidak. Maupun Anda bisa dihubungi, nomor Anda aktif, nomor Anda tetap Anda respon. Asalkan Anda telat bayar, Anda tidak melakukan pembayaran, mereka pasti akan memanfaatkan yang namanya kontak darurat. Buat apa? Kalau bukan buat menagih, pasti mereka akan jadikan kontak darurat ini sebagai debt collector tambahan. Kok bisa Bang? Ya bisa. Dia sampaikan contoh,
ini Anda melakukan peminjaman. Contoh, saya melakukan peminjaman. Habis itu saya jadikanlah nomor Anda yang menonton sebagai kontak darurat. Saya yang melakukan peminjaman di pinjol, saya jadikan nomor Anda sebagai kontak darurat. Tiba-tiba saya mengalami telat bayar, saya tidak mampu bayar misalnya. Habis itu DC Pinjol menelpon kepada Anda. Selamat siang Bu atau Bapak. Kata Medi Broni, ya, dia melakukan peminjaman di aplikasi kami, itu dananya Anda yang memakai. Itu dananya Anda yang menghabiskan. Kapan Anda mau melakukan pembayaran? Otomatis, ya, ketika Anda mendapatkan telepon yang seperti itu, Anda pasti marah, Anda pasti kesal. Anda pasti akan menghubungi saya. Ya kan? Bang Medi, ini apa-apaan? Kenapa hutang Anda malah saya yang bayar? Ini maksud Anda gimana? Ya, kalau sudah ada kontak darurat Anda itu, seperti itu pola mereka dalam menagih Anda, itu mereka sudah berhasil dijadikan sebagai debt collector tambahan tanpa harus digaji dan tanpa harus bekerja di perusahaan itu. Nyatanya hanya sebatas ucapan adu domba dari debt collector, mereka langsung berbalik kepada kita untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Jadi kita pahami strategi ini. Dan bagaimana kita mengatasi hal ini, Bang? Oke. Kita sampaikan kepada kontak darurat tadi, misalnya mereka sudah emosi, sudah marah karena adu domba dari debt collector. Kita jelaskan, mohon maaf, itu penipuan bla bla segala macam. Mereka tidak akan percaya. Oh, kita bilangin sekarang, data saya dijebol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di era sekarang mereka tidak percaya lagi karena pinjol merajalela. Jadi apa yang harus kita sampaikan kepada kontak darurat yang seperti ini? Kalau Anda masih ditelepon, kalau Mas masih ditelepon, kalau Ibu masih ditelepon, misalnya yang Anda jadikan itu suami ataupun istri atau orang tua atau kakak, nanti sampaikan kepada debt collectornya, suruh datang ke rumah kita aja. Nanti kita bicarakan dan biar lebih jelas. Karena apapun yang saya sampaikan nanti tidak akan ada hasilnya, poinnya pun juga tidak ada. Ya, ingat, kontak darurat ini adalah strategi dari pinjol untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Jadi walaupun debt collectornya tidak datang ke rumah, kan debt collector selalu berbahasa, pihak ketiga kami akan mengunjungi Anda, pihak eksternal kami akan mendatangi Anda, kami telah limpahkan data Anda kepada pihak ketiga, yaitu pihak ketiganya. Kontak darurat Anda yang secara tidak langsung mereka jadikan sebagai debt collector tambahan karena mereka terpengaruh dengan ucapan debt collector tadi. Ya, makanya cara mengatasinya, supaya kalau Anda sudah paham strategi dari pinjol, cara mengatasinya seperti tadi. Nggak perlu Anda sampaikan itu penipuan, nggak perlu Anda sampaikan jangan direspon kalau ada yang nelpon, nggak perlu Anda sampaikan data Anda dijebol oleh penipu dan segala macam. Cukup Anda sampaikan kalau dia masih menelpon, suruh datang ke rumah, di rumah aja kita selesaikan. Udah cukup sampai di situ. Terserah siapapun itu. Mau yang jadi kontak darurat itu nanti teman Anda sendiri, ya terserah, sampaikan aja. Kalau dia masih menelpon, suruh datang ke rumah saya dan saya selesaikan. Tapi dengan catatan berhadapan langsung dengan orangnya. Dan ketika saya mau ngomong berhadapan langsung dengan orangnya, pasti pemikiran teman-teman memunculkan drama lagi ya kan. Kira-kira benaran datang apa tidak, Bang? Pasti seperti itu gitu loh. Karena kita dibaluti oleh rasa takut ya. Yang paling terpenting teman-teman semuanya, karena Anda semuanya sudah terpengaruh dan strategi pinjol itu memang luar biasa banget. Saya akui pinjol ini sangat luar biasa, hebat banget. Mereka hanya melakukan pengancaman via WhatsApp aja bisa berefek fatal di dalam nyata sama orang-orang yang mengalami langsung. Bayangin gitu loh. Hanya diucapkan di dalam WhatsApp saja. Contoh, Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami penggal kepala Anda. Ini seakan-akan kita hidup di dalam dunia kerajaan aja gitu loh. Nggak ada hukum di negeri ini. Dan orang-orang mempercayai hal itu. Bahkan ada yang bertanya, Bang Medi ini benaran datang ya? Ya, Anda pahami baik-baik. Anjing, ini agak kasar ya, anjing menggonggong itu bukan mau menggigit Anda. Anda lewat ke depan rumah orang yang ada anjingnya, mereka menggonggong. Mereka nggak akan menggigit Anda karena mereka terkurung di dalam pagar. Ya, Anda lari teriakannya makin kencang. Harusnya apa? Berbalik hadapi. Cara menghadapinya seperti apa? Ketika Anda mendapatkan ancaman yang seperti itu, Anda sampaikan kepada mereka, Anda daripada ngomong-ngomong tidak jelas wujudnya, Anda datangi rumah saya. Kalau mau penggal kepala saya boleh.
Kalau mau hancurin saya juga boleh. Mau ngambil aset-aset saya juga boleh. Tapi datang ke sini. Kalau nggak, sebutin nama aplikasi Anda biar gentleman. Bukan kita takut, bukan kita lari. Bukan, bang gimana nih bang, mereka begana begini. Berarti kita masuk ke dalam jebakan mereka. Kita masuk ke dalam strategi mereka. Yang paling kita sering dapatkan adalah strategi yang mana mereka akan berkunjung membawa RT, RW, berkoordinasi dengan Kapolsek setempat dan bla bla segala macam. Ini kenapa gitu loh. Harusnya kan Anda bertanya, kenapa debt collector selalu memakai hal-hal yang sama? Kenapa aplikasi ini hampir semuanya memakai dengan kosakata yang sama? Apakah nggak ada cara lain dalam mengancam? Apakah nggak ada cara lain dalam menagih? Karena kebiasaan dari kita. Setiap kali mereka menyampaikan ada kunjungan DC lapangan, kita selalu baper, kita selalu ketakutan, dan kita terhanyut dalam suasana yang seperti ini. Makanya sejak dulu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau Anda sudah diancam, Anda sudah ditakut-takuti oleh pinjol, tolong semuanya hentikan pembayaran secara online. Baik itu melalui virtual ataupun transfer bank, tolong Anda hentikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sampai detik ini adalah orang-orang menunggu dulu mereka diancam baru melakukan pembayaran. Inilah yang membuat kacau. Inilah yang memupuk semua ancaman-ancaman itu. Harusnya kan kita putus cara pengancaman yang seperti ini. Cara penagihan yang seperti ini jangan ada lagi. Ya, ketika mereka sudah mengancam, ambil satu keputusan, berhenti bayar selamanya. Kalau itu baru saya angkat jempol 2 sama teman-teman yang berani mempraktekannya. Ya, tapi apa yang terjadi? Saya takut bang, nanti tahu orang tua, tahu suami, tahu tetangga, tahu teman-teman. Kalau ini yang Anda pikirkan, selamat, Anda akan berhenti kalau nyawa sudah tidak ada lagi di badan Anda. Apalagi duit sudah nggak ada, kemana-mana meminjam sudah nggak mungkin, buat dimakan aja sudah susah, mau tak mau Anda pasti mentok dalam pemikiran, mati seakan-akan jalan terbaik. Akhirnya, ending akhirnya. Dan sebelum hal itu terjadi, sadarlah teman-temanku semuanya bahwa Anda sedang diperalat. Kuasailah strategi pinjol. Ini pinjaman online loh, pastinya bermain dengan online. Kalau mereka tidak mampu menguasai Anda, pasti mereka tidak akan mencairkan dana sama Anda. Karena dia tahu karakter manusia itu seperti apa, makanya dia berani memberikan Anda uang. Ya. Jadi buat kedepannya, kalau kita masih diancam dan ditakut-takuti, tolong hentikan semua pembayaran. Jangan dibiasakan membayar seakan-akan debt collector selalu memakai cara yang sama untuk melakukan penagihan kepada orang berikutnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman tentang kita harus paham strategi-strategi dari pinjol, itu dapat mengurangi sedikit beban teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Boroni. Wassalam.